Berarti sekarang kalau ke kantor yang lama suka bisa sombong dong. Iya. Gitu. Iya. Kadang-kadang pernah satu kejadian ketemu mantan komandan. Dia nggak tahu kalau itu saya kan. Begitu buka kaca, sontoloyo kamu. Bisa pakai mobil kamu. Ya, makanya lucu dan. Keluarin gocengan, jagain ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ini kasusnya udah. Ini udah, pengajuan udah. Tinggal, waduh, gimana caranya kalau mau jadi warga plus 26? Gimana tuh Pak Kadip? Gini ya. Sebenarnya syarat untuk menjadi warga negara plus 26 itu nggak ada ribet-ribetnya, nggak ada fotokopi-fotokopi kartunya, nggak ada kekurangan-kekurangan berkas. Caranya simpel-simpel aja. Gimana tuh? Kalian follow Instagramnya plus 26 official, atau bisa dengan cara lain. Kalau kalian nggak mau follow Instagram boleh, tapi subscribe channel YouTube plus 26. Itu kalian sudah jadi warga plus 26. UMKM ya Pak ya? Iya, mendukung UMKM. Kalau yang ini kan udah Dekakorn ya, di kiri atas nih ya. Ini udah Dekakorn ini nggak perlu lah, ini mau udah IPO ini. Yang UMKM kayak plus 26 inilah, tolong dibantu ya. Dan juga ini, nah ini ada dari warga saya nih. Warga saya bertanya, namanya Raka Maulana. Gimana caranya jadi rakyat plus 26? Apakah KTP elektronik tetap harus difotokopi sebagai syarat vaksin? Aduh. Ini gara-gara Papi Setnov nih. Kusut KTP se-Indonesia nih. Cara-caranya gampang-gampang aja, nggak ada ribet-ribet lah. Plus 26 ini mas, semua gampang. Caranya enak semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa langsung salim berat banget nih? Ada apa nih kalau boleh tahu? Bentar ya, saya close dulu tab saya ya. Keren ya tabnya mana? Iya, tab. Plus 26. Plus 26. Anggaran negara dialokasikan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara. Bukan kemajuan keluarga. Saya baru duduk langsung deg-degan loh Pak. Kenapa deg-degan? Pak Kadip lucu banget. Iyalah, saya memang sudah udah dipromosikan. Kebetulan memang TR saya sudah keluar. Pak Kadip. TR tuh apa ya? Apa, Pak? Telegram. TR tuh semacam surat keputusan lah. Kalau saya sekarang jadi Iya. Kadif Problem. Wah, jadi semua masalah bisa cerita sama Pak Kadip nih. Insya Allah. Mudah-mudahan gitu. Kadif Problem, kepala divisi problem. Oh. Ya Pak ya? Beres belum tentu, tapi kita respon iya. Yang penting iya aja dulu. Selesai apa enggak itu lihat ntar. Sama aja dong kayak di negara lain Pak Kadip ya kan. Kan gitu, kita dalam membuat sebuah negara baru, kita lihat negara-negara sebelumnya. Yang buruk kita ingat-ingat, yang baik kita ambil. Kan yang sebelah baiknya gitu. Iya. Responnya diterima aja dulu. Penyelesaian mah bahasa bodoh. Itu yang bagusnya. Gitu. Itu bagus. Jadi siapa nama? Ada keperluan apa? Saya absen dulu ya. Nama saya Rio Thompson Manulung. Weh, jangan dong. Itu nama teman saya. Ada, teman-teman. Iya, nama teman. Pak Kadip ya? Rio Dumatubun Pak Kadip. Dumatubun. Iya, Pak Kadip. Dumatubun itu Farm dari K, Maluku Tenggara. oh. Iya. Farm dari K, Maluku Tenggara. Seberapa sering Anda ditanya oleh orang-orang yang baru kenal, siapanya John K? Sering banget Pak Oh, Kadip. sering banget. Sering banget Pak Kadip. Sering banget. Paling saya jawab, kalau lagi ribut-ribut, saudara. Oh, kalau lagi ribut-ribut saudara. Rio Dumatubun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Sempat jadi security Pak Kadip. Sangat mendarah daging. Iya. Kadang
Ya, dari timur itulah Pak Kadip. Tapi security mohon maaf nih, security Di bank. swasta. Oh, bank. Alhamdulillah agak mendingan Pak Kadip. Iya, security di bank agak mendingan ininya tolak ukur nyawanya kan. Iya, Tapi gajinya jauh dong dibanding rekan-rekan yang kerja di lapangan. Iya, benar Pak Kadip. Oh, security bank. Iya. Baik dong berarti Anda bertutur kata sopan. Harus wangi. Wangi, bener wangi. Seger. Grooming. Iyalah, rapi nggak boleh kayak gini. Ini Pak Kadip ya namanya Lah, juga. ini tapi kok Ya kan pandemi, pakai masker jadi nggak ada yang tahu. Jaganya pakai Oh gitu, kalau pakai masker aman. Pakai masker aman. Oh, enak ya di bank ya. Iya. Kalau pakai sekalian kalau mau ngomongin orang bebas ya. Bisa. Nggak ketahuan ya. Bisa. Yang penting nggak bersuara. Bener. Yang penting mulut gerak aja gitu ya. Oh, dasar nasabah. Aman pakai masker gitu. Nggak ketahuan. Nah, sekarang masih jadi security di bank? Udah enggak Pak Kadip? Loh. Resign Pak Kadip. Kok berani-beraninya? Namanya juga kehidupan Pak Kadip. Oh iya. Tadinya yakin terus nyesel. Oh, tadinya yakin terus nyesel. Loh, berarti sekarang pekerjaannya apa? Stand up comedian Pak Kadip. Aduh, Banyak teman-teman yang jadi stand up jadi ke bawah-bawah. Berani-beraninya loh. Cukup Marcel yang hoki doang. Yang kayak gitu tuh keluarnya 20 tahun sekali biasanya. Kayak Marcel gitu dari penonton bayaran set jadi sultan gitu. Ya namanya sapam kan pendidikannya rendah Pak Kadip. Jadi apa yang dilihat itu yang dipengen. Bener sih, apa yang kemauan langsung sikat ya. Nah, tapi berarti dulu jadi satpam udah berapa lama? 16 tahun Pak Kadip. 16 tahun. Parah. Lama Pak Kadip. Lama ya 16 tahun. 16 kali amplop itu minimal. Minimal toh. Iya. Belum gaji ke-13. Itu gaji kalau ke-14. yang pegawai tetap. Oh, satpam tuh enggak. Saya 16 tahun outsourcing Pak Kadip. 16 tahun outsourcing. Kok bisa? Coba tuh Pak. Bukannya cuma 2 tahun 3 tahun ya outsource tuh ya? Aturannya begitu awalnya Pak Kadip. Oh. Jadi di resignin dimasukin lagi. Diresignin, Dimasukin lagi. Gitu. Terus Gitu. pulang balik sampai 16 kalender. Iya. Oh, gitu. Berarti secara tidak langsung mohon maaf nih, ini mungkin halnya agak sensitif. Gaji juga susah naik dong. Pak Kadip. Karena kan udah kerja, resign, dimasukin lagi. Gaji mulai dari nol lagi ya, kan gitu. Iya, tapi biasanya kalau gaji dimasukin lagi tuh nyesuaiin sama UMP yang ada. Oh. Upah minimum provinsi. Iya. Tapi yang Pak Kadip tahu, upah minimum provinsi naik paling mentok 300, 200 gitu Itu terus. kan, kalau di plus 26 mah enggak. Disesuaikan dengan bahan baku, disesuaikan dengan harga pokok pangan, BBM, dikasih segini, hidup nggak nih orang selama sebulan? Oh, kalau BBM naik, di sini gajinya juga ikut naik. Ikut naik. Wah. Karena kalau BBM naik, itu kan berarti alasannya adalah karena kenapa? Minyak dunianya lagi naik. Iya. Ya kan? Minyak dunia naik, masa kita subsidi terus? Ya kan? Kalau subsidi terus, ngutang terus. Kapan lunasnya? Berarti itu yang terjadi sama negara saya. Pak Kadip. Sama tuh Pak, kayak BUMN negara sebelah. Oh, badan usaha miring nenggolan. Naik duluan. Gitu. Jadi kan kalau minyak dunia naik, otomatis harga BBM naik. Nih kalau BBM naik, semua muatu ikut naik. Ya alangkah baiknya diiringi, diimbangi dengan naiknya harga gaji-gaji karyawan. Setuju banget Pak Kadip. Saya jadi warga Pak Kadip aja nih, boleh nggak sih? Gampang caranya. Udah follow belum Instagram Plus Udah, Buana? Udah ya? Katanya sama subscribe juga ya? Sama itu tahu. Oh bagus. Emang ada pendaftarannya di mana-mana ya? Katanya gitu, ada Oh, calonnya katanya di gitu. luar. Enggak pakai calo, enggak, ya. nggak pakai calo. Kita bersih dari calo. Udah. Kita nggak pakai caro outsource, kita caronya orang dalam. Oh gitu, satpam. Terus selama jadi satpam gimana? Ya, banyak banget kejadian Pak Kadip lah. Banyak banget kejadian. Banyak. Rampok-rampokan. Ada, cuma saya takut sih Pak Kadip. Kok takut sih? Ada dulu yang parah kejadiannya ada. Oh, ada. Ada beberapa kayak hipnotis. Siapa yang dihipnotis? Saya pernah Pak Kadip, saya satpam kena hipnotis tadi pernah. Kena hipnotis sama Demi siapa? Tuhan. Di bank. Di bank, posisi pulang kerja, ada orang mampir tuh, bawa handphone colongan. Dia bilang, "Bang, bayarin dong, Bang." Jiwa sapam kayaknya getar, nggak mungkin lah saya bayarin karena saya sapam kan. Ini kejahatan nih. Terus tapi handphonenya bagus, mulai tertarik dong saya. 800.000 aja Bang, tapi nggak ada duit segitu. Nah, tuker handphone abang tambah gocap, kata dia gitu.
Ya udahlah, saya tuker tuh. Kamu kasihin handphone kamu plus uang gocap. 50.000. Begitu orangnya pergi, ternyata dummy Pak Kadip. Demi Tuhan, dummy Pak Kadip. Dummy? Dummy. Handphone mainan. Lah, Saya pas kamu ini layarnya emang gak ganti-ganti gak? Kan ada tuh dummy yang bisa nyala Pak Kadip. Oh, yang cuman hello doang, sampai hello doang. Iya, sampai hello, aplikasinya mau 0. Kamu sadarnya setelah dia jauh pergi? Jauh pergi itu kan takut kan saya karena ngeluarinnya gimana nih, takut karena masih banyak teman-teman toh. Waktu itu masih naik bis, nyampe di Pasar Rebo, saya jual lah tuh di konter-konter Pasar Rebo. Berharap dapat duit lebih, bisa handphone yang lebih bagus. Begitu dicolokin, Mas ini dummy. Iya. Saya pulang digoblok-goblokin istri Pak Kadip. Ya Tuhan. Berarti dalam momen hidup kamu berapa kali kamu digoblok-goblokin istri? Kalau digoblok-goblokin istri sampai sekarang Pak Kadip. Enggak, karena kan kamu bagus dari satpam. Gitu ya. Terus ada kejadian Dami digoblokin. Goblok. Resign. Dimarahin gak sama istri? Awalnya didukung Pak Kadip. Awalnya didukung. Oke. Stand up menghidupi Pak Kadip tadi. Stand up ini menghidupi. Stand up adalah jalan ninjaku menuju kekayaan. Iya Pak Kadip. Lalu Jobnya puluhan juta per sekali manggung. Keren dong. Banyak. Kalau ada. Kalau ada. Iya. Kalau ada, ya ampun. Jadi, kenal stand up berapa lama? Dari 2015 Pak Kadip. Berarti sudah mau masuk 7 tahun. 7 tahun Pak Kamu resign di tahun? Setahun lalu Pak Kadip. Berarti kamu tinggalkan yang kamu kenal 16 tahun dengan yang baru kenal cuma 7 tahun. Karena saya bosan kerja pakai seragam kayak Pak Kadip. Saya pengen yang metal-metal terus. Gini. Kalau security bank itu satpamnya kan ngejaga, berarti kamu pola kerjanya gimana? 5-1, 5 hari kerja 1 hari libur, atau 5-2 atau 4-2? 5-2, jadi Sabtu Minggu libur Pak Kadip. Oh, jadi Sabtu Minggu libur. Office hour aja, 8 Office jam. hour. Nah, itu Senin sampai Jumat seragamnya satu warna itu doang apa ganti-ganti? Itu aja Pak Kadip. Itu seragam. aja? Iya. Makanya setahun kan dapat 3 tuh Pak Kadip. Setahun dapat 3. Dapat 3. Saya 16 tahun sekarang, udah. Berarti udah ada 48 seragam 48 seragam Satpam Pak Kadip. yang sama. Enggak, yang sisanya beda yang 3 tahun terakhir. Oh, 3 tahun terakhir beda. Mirip polisi. Oh, yang coklat-coklat itu. Iya, Pak Kadip, yang mirip polisi itu. Yang 45 mah itu sama putih biru terus. Oh, putih biru, bukan biru dongker. Bukan, saya yang putih biru Pak Kadip. Safari bahannya gitu atau yang Iya, yang model-model gitu, tapi yang kalau safari kan dikeluarin. Ini yang di modelnya dimasukin tuh. Ya gitulah tuh. Benar, kalau jadi security bank, itu kelengkapannya apa aja sih yang harus ada? Senjata api. Itu yang kalau yang organik. Kalau kamu? Ya pentungan Pak. Oh, pentungan. Kan ya. outsourcing, jangan gaya-gayaan. Iya. Oh, ada juga yang organik itu maksudnya Pakai senjata api. tapi itu yang dari polisi. Bukan, sipil. Oh, sipil. Cuman orang-orang terpilih Pak Kadip. Yang telah melalui pelatihan khusus. Iya. Biasanya pun menjabat itu sebagai satpam juga sama atau di atasnya atau Di bosnya? atasnya. Oh, gitu. Kamu pentungan. Pentungan kalau Terus? kalau nggak bayonet tuh pisau. Oh, pisau bayonet. Dalamnya tapi beneran kan, bukan mainan? Enggak sih, kadang-kadang kemoceng serang. Enggak dong. Masa Enggak lah, beneran lah. kemoceng? Beneran lah Pak Kadip. Beneran. Terus beneran. pentungan. Terus habis itu borgol. borgol. Terus ya biasalah pin-pin sapam itulah adalah. Emblem. Polda Metro. Polda Metro. Itu kadang lucu ya. Kenapa? Ini Polda Metro tapi sininya yayasan gimana sih? Nggak ada serem-seremnya maksudnya. Kan bekerja sama, kolaborasi. Tapi ditilang tetap ditilang. Ditilang aku anak buah. Nggak, saya nggak punya anak buah sapam. Kata polisi gitu. Oh, pernah ditilang? Pernah Pak Kadip. Gara-gara? Kontrol ATM jam 2 pagi. Kontrol ATM jam 2 pagi. Berarti kamu dari rumah ke ATM? Ya pokoknya ATM di sekitaran Oke, tempat kamu kerja. Pakai motor. Pakai motor. Jadi kita tuh kontrol ATM, struknya ambil berarti ada bukti kontrol kan. Jalan tuh, saya masuk jalur busway Pak Kadip jam 2 pagi. Oh, jam 2 pagi. Siapa masa ada petugas jam 2 pagi kan? Iya. Ternyata di ujung busway lampu merah.
Mereka lagi razia. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Serajin itu mereka ya? Di negara saya rajin-rajin Pak Kadip. Serajin itu menegakkan keadilan berkendara berlalu lintas ya? Jam 2 pagi loh? Jam 2 pagi? Iya Pak Kadip. Nggak, apa alasannya kamu tidak memakai jalur biasa, melainkan iseng masuk jalur Transjakarta? Karena di pikiran saya, udah nggak ada siapa-siapa. Iseng aja pengen nyobain nih. Nyobain. Masuk jalur Transjakarta gimana sih rasanya? Sekali-kali melanggar aturan lah gitu. Iya. Toh jam 2 pagi Jam 2 juga. pagi, di stop lah tuh. Transjakarta sudah tidak beroperasi juga. Benar. Ya kan? Nah, terus ditilang gara-gara? Di stop dia bilang. Karena pelanggaran kata dia gitu. Saya bilang, saya buka seragam saya kan. Kan pakai seragam kan. Putih biru kebanggaan. Iya. Celana biru dongker, kemeja putih. Saya, siap dan anggota siapa kamu? Anggota siapa kamu? Iya, dengan tegas dia bilang kayak gitu. Saya juga tegas awalnya kan. Anggota security langsung pelan agaknya. Langsung pelan. Anggota security dah. Kunci motornya diambil. Dia Diambil. bilang, tuntun motor kamu sampai keluar jalur busway, baru masuk lagi sampai jalur bener, kata dia. Yo ampun, kamu dorong? Jam 2 pagi, Pak, saya keringetan nonton motor. Iya, dia bilang, nah kalau kayak gini nggak melanggar nih, sekarang silakan jalan. Cuman pengen nyiksa sapam. Cuma pengen nyiksa satu, Pak. Kayaknya dia ditugasin jam 2 pagi juga, hiburannya apa? Nah, ada sapam ya. Ayolah, ada ini nih saat pagi. Iya, udah. Kamu nggak bilang, Pak, izin komandan, siap salah, saya mau kerja. Shift pagi. Udah semua dikasih, ada surat tugasnya juga dikasih. Nah, terus? Saya bilang, Dan, kita kan anak buah, Dan. Saya nggak punya anak buah sapam, kata dia gitu. Itu gimana? Anak buah saya semua polisi nih, lihat ya. Saya nggak punya anak buah sapam, kata dia. Ngawal apa lagi, Bang Adit? Ya Allah. Diterima aja lah, syukur-syukur nggak ditilang ya. Jadi hukumannya masih hukuman pelanggaran ringan lah gitu. Ada binsik, pembinaan fisik gitu ya. Kamu dorong motor, balikin lagi, baru minta kuncinya. Berarti hanya dibatasi separator busway kalian? Transaksi itu kayak, iya. Ini separator busway nih, ini kuncinya. Iya Pak, makasih gitu. Udah jalan gitu. Nah, ya Allah, sedih banget tuh. Pas kontrol ATM udah keringetan tuh ya. Wah, langsung pulang saya Pak Kadip. Ganti aja aplusannya aja ngobrol. Ganti aja aplusan. Aduh, gitu. Jadi satpam. Terus. Banyak banget kejadian di Sapam, Pak Kadip. Yang selain di bank, yang di luar bank ketika kamu menggunakan seragam. Sama, selalu berhubungan sama petugas, Pak Kadip. Kamu nggak bisa gitu super power dengan seragam kamu? Udah pernah, Pak Kadip. Saya pakai baju doreng-doreng, pernah. Pakai baju loreng-loreng. Kebetulan punya jaketnya. Set, jalan. Jalan. Oh, ini masih berlalu lintas juga Lalu nih? lintas. Lalu lintas. Sama temen, satu orang Flores gede. Namanya Lopez, udah Flores banget kan. Lopez. Dia pakai jaket loreng juga? Dia pakai jaket loreng. Berdua pakai jaket Berdua. loreng nih? Satu kamu, Saya sama Lopez. satu lagi Lopez. Ini udah kebayang nih Lopez. Biarpun belum ketemu, saya udah kebayang nih. Tinggi besar Packagingnya hitam. gimana nih ya? Terus? Saya teriak, Lopez, razia Lopez, tenang, kata dia. Dia di belakang truknya lewat, polisinya begini. Motor begini-begini. Lah, pelanggaran kalian apa berdua? Apa pelanggarannya? Emang nggak tahu lagi dirazia aja. Kan semua motor diberhentiin. Oh, lengkap sebenarnya. Lengkap. Cek surat kali, Pak. Cek-cek kelengkapan surat biasanya. Tapi kan udah jelas tuh, maksudnya pertanda muka dua beringas-beringas, pakai jaket loreng, malah makin dikejar. Di stop, terus Lopez dengan tegasnya kan dia bilang, siang Dan. Ya, siapa kamu? Anggota Dan. Anggota apa kamu? Apa nih kita nih? Dia mau bilang tentara, tapi celananya masih celana satpam. Cuma jaketnya tentara. Anggota. Apa kita nih ya? Skip, langsung skip. Dia ditilang? Enggak? Enggak. Kan? Cuman di helmnya ditokin, gitu. Jalan dia. Ditoyor dong di kepala. Gitu ya doang. Ya ampun. Jadi security itu. Iya, Agak kurang ini ya di jalan ya. Enggak ada powernya, Pak. Saya udah mencoba memperhalus loh. Agak kurang, kamu bilang nggak ada loh. Begitu ada powernya ketika seragamnya diganti kayak polisi, baru ada powernya. Oh itu baru, apa benefitnya tuh ketika berubah jadi seragam coklat-coklat itu? Iya, kalau ada aja ngatin, oh anggota juga nih ya. Oh, tin aja ya? Celananya sama, tinggal pakai jaket atasnya ya Oh kan? iya bener, sepatu sama, sepatu kinclong yang rapi-rapi Iya, gitu ya. bener. Tinggal tin gitu doang ya. Itulah banyak teman saya yang berubah tuh Pak Kadip. Gara-gara seragam. Iya. Berubahnya gimana? Karena lu daftar polisi nggak keterima kan, makanya jadi sapam. Begitu kasih seragam polisi makin super power.
Makin ngasal di jalan ya. Makin ngasal. Tapi ya, harus pakai jaket. Harus pakai jaket. Kan kayak sini sudah Polda, tapi sini tetap yayasan dong. Tetap yayasannya ya. Iya. Gitu. Itu dia tuh masalahnya waktu seragam itu diganti. Makanya diganti lagi kan sekarang Pak Kadip. Oh iya, sekarang ganti lagi? Bentar, kalau ganti-ganti seragam itu, semua pembayaran dari institusi, dari perusahaan, atau disuruh kalian nyicil? Nah, ada yang dari institusi Pak Dip, asal pegawai tetap. Oh. Kalau outsourcing masih dipotong dari gaji. Ya ampun. Lah padahal kan yang mau ganti seragam bukan kalian. Iya. Terus kenapa dibebankan ke kalian yang bayar? Ya, namanya juga. Namanya ya. Namanya juga dunia tipu-tipu ya. Oh gitu. Seragam kamu yang bayar. Ya kayak kemarin tuh yang coklat-coklat itu berapa seragamnya harganya? Dia total semuanya tuh ada yang 3 seragam tuh sekitar 2.100.000 Pak Kadip. Lumayan juga ya. Tapi kan semuanya Pak Kadip sama sepatu-sepatunya. Lah iya tetap aja kan itu bukan keinginan kamu untuk ganti seragam, ganti Iya. sepatu. Siapa sih orang pengen beli seragam Sapam Pak Kadip? Dengan niat untuk beli seragam Sapam nggak ada Pak Kadip ya kan? Nggak Mau ada. sini mau beli seragam apa? Seragam marinir, seragam polisi. Nah, Nggak ada mau seragam satpam. Nggak ada. Nggak ada ya. Sadar lagi kita tuh bayarnya. Sadar tanpa paksaan, Tanpa tanpa paksaan. ada hipnotis atau gendam. 2 juta sekian. Iya. Begitu dipotong baru wah kerja amat sih. Itu dipotongnya per bulan 100 atau per bulan 500 atau Per 3 kali gajian Pak Kadip biasanya. oh berarti 3 kali gajian tuh target lunas. Berarti sekitar 700 ribuan. Iya, 1 kali potong. Lumayan. Ya bukan lumayan lagi Pak, miskin. Oh, iya. Terus habis itu diganti lagi. Ya kalau diganti ya kayak itu kemarin kejadian ada teman Pak Kadip. Dia seragam diganti seragam coklat kayak mirip polisi. Udah dipotong, seragamnya belum datang, udah keburu diganti yang baru lagi kan. Yang baru warna apa? Ya ini nih apa yang putih-putih apa ya namanya ya. Kayak PNS Jawa Tengah lah Pak Kadip pokoknya. Nggak PNS coba. Broken white, putih gading gitu. Putih gading ya Iya, kan. Model-model kayak gitu. Nah, terus yang seragam coklat udah dipotong dananya, seragamnya belum jadi, belum datang, udah ada kebijakan untuk mengganti lagi menjadi warna yang itu gading itu. gading itu, warna gading. Terus? Begitu dipotong lagi seragam coklatnya baru datang. Nah, terus gimana? Ya, dipotong 2 kali Pak Kadip. Seragam coklat buat apa? Dipakai aja belum? Nah makanya, ke jalan sekali jadinya mungkin sekarang lagi ribut sama istrinya kayaknya. Lagi ribut sama istrinya. Oh gitu. Iya, banyak banget Pak kejadian Sapam aneh-aneh lah pokoknya. Satpam aneh-aneh ya, apes-apes ya. Apalagi di bank kan, Iya. nasabahnya kan nggak semua orang pintar Pak Kadip. Yang goblin banyak. Nyebelinnya gimana nih? Mau nanya, mau dituntun, oke. Nyebelinnya gimana? Yang kayak gini misalkan kalau buka rekening suruh tulis tuh, misalkan tempat di kokan identitas, harusnya kan Jakarta, Surabaya gitu, ditulisnya kelurahan, nggak salah nih, cuman Misalkan kelurahan mana gitu. Iya. Kelurahan maksudnya Pejaten atau mana gitu. Harusnya Jakarta. Harusnya Jakarta kan tulisnya kan, itu ditulisnya kelurahan. Itu rata-rata memang sudah usia tua atau masih anak muda malu bertanya atau gimana? Ada banyak lah modelnya, yang tua ada, yang muda ada. Tapi ini kalau kayak di film-film suka sering kan suka ada tuh di iklan-iklan Thailand, kalau nggak di iklan-iklan mana lah gitu. Setelannya compang-camping, tapi bawa duitnya banyak atau ternyata dia ini nasabah prioritas. Wah banyak banget. Banyak. Tipu-tipu sekali itu. Tipe-tipenya gimana? Pakai kaos oblong doang, celana pendek tinggal jepit. Ternyata tabungannya miliaran. Kok kamu bisa tahu tabungannya? Ya dia duduk di kursi prioritas gimana? Di dalam ruangan prioritas. Nggak mungkin nggak miliaran tabungannya ya? Yang pakai batik yang nyamperin. Yang pakai batik yang nyamperin. Iya. Dia oblong-oblongan doang gitu. Iya. Sebenarnya kalau diangkat untuk menjadi nasabah prioritas, itu apa aja sih syaratnya? Minimal tabungan 1 miliar. Minimal. Oh minimal. Berarti Presiden Stand Up Indo tabungannya 1 miliar berarti ya? Nah. Kan dia nasabah prioritas toh? Prioritas. Uang dari mana dia coba? Mana dia sebentar lagi mau menikah? Beli mobil baru. Saya sempat curiga sih Pak Kadip. Cuman power saya nggak gede untuk negor Pak Kadip. Oh, ternyata kamu di stand up di security juga powernya nggak gede-gede lagi ya? Enggak. Gua siapa masuk stand up,
Sama aja nggak ada powernya. Ketika kamu memutuskan untuk resign jadi security di sebuah bank, masuk ke stand up itu nggak galau-galau atau? Enggak, Pak Kadip. Karena kan sempat ikut kompetisi, Pak Kadip. Dulu Pak Kadip juga tahu kan? Karena menampilkan. Iya, waktu Pak Kadip gitu kayaknya ada temen dulu keluar di 7 besar ya, Pak. Ya karena ceritanya tentang batak-batakan mulu ya. Iya. Yang kemana-mana bawa handuk kecil, aneh banget tuh orang. Aneh banget ya, aneh banget. Stand up kok bawa-bawa pakai gimmick-gimmick segala. Begitu, stand up. Terus Stand up, Pak Kadip. juara. Alhamdulillah Pak Kadip juara tuh. Juara berapa? Juara 1 Pak Kadip saya. Wih. Juara 1 Pak Kadip. Juara 1. Iya. Tapi yang sering dikasih kerjaan juara 3-nya. Kenapa begitu? Mungkin dia yang lebih pas untuk Juara 3 siapa? ada Fatih Andika. Fatih Andika. Ini bukan iri-irian tapi kayaknya dia yang memang pas untuk dikasih kerjaannya. Gini, kalau Fatih Andika kayaknya kenapa lebih sering dikasih kerjaan daripada Anda? Mungkin Anda ini kurang representatif untuk Kompas TV-nya kayaknya. Iya. Kalau Fatih itu mukanya lebih merepresentasikan Kompas, oke nih gitu. Iya. Putih bersih, bersahaja gitu. Bersahaja. Kalau Anda dimajuin ngomongnya loh, enak. masa Kompas jebolannya kayak begini? Iya. Ragu ya. Mungkin bikin Kompas, udahlah udah juara aja tapi kontraknya yang ini aja. Gitu. Enggak. I love you Kompas. Gitu. Aduh. Begitu. Saya baru di-cut kerjaan Pak Kadip. Di-cut. Gara-gara salah nyebut nama jenderal. Wah. Acara off air. Di-cutnya gimana? Di-cutnya gimana? Salah nyebut nama jenderal. Ini acara apa nih? Pisah sambut? Pokoknya acara-acara gitulah. Oke. Terus kamu itu baru opening tuh? Segmen kedua kok, Pak. Segmen kedua? Terus? Salah nyebut nama jenderalnya, Pak Kadip. Terus habis itu? Ya, habis gitu. Tiba-tiba acara berikutnya bukan saya, Pak Kadip. Wah, iya sudah bisa dipastikan tuh ya. Kok kamu bisa salah sebut waktu itu? Kenapa? Belibet. Apa awalnya benar, akhirnya yang belibet. Awalnya benar ngomong, nah, benar tuh. Terus di tengah-tengah kayak di sini bilang tuh apa namanya Pak Kadip? Earpiece, Nah, itu, feeding dari control room. Pantes kan saya nggak dipakai lagi kan, namanya juga udah nggak tahu. Pakai feeding, dia bilang, Mas Rio bener kok, gitu, bener. Coba ulangin lagi, nah waktu ngulangin belibet 2 kali. Salah nyebut. Sampai jadi salah nyebut. Berarti sekarang stand up berarti sudah cukup menghasilkan? Alhamdulillah Pak Kadip. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah. Apa? Ya, ada mobil kan dari juara. Bagus dong. Iya. Berarti meningkatkan taraf hidup jadinya kan. Ada hasilnya lah. Satpam yang punya mobil siapa lagi? Iya. Satpam yang punya mobil siapa? Berarti sekarang kalau ke kantor yang lama suka bisa sombong dong. Iya. Gitu. Iya. Kadang-kadang pernah satu kejadian ketemu mantan komandan. Dia nggak tahu kalau itu saya kan. Begitu buka kaca, sontoloyo kamu. Bisa pakai mobil kamu. Ya, makanya lucu dan. Keluarin gocengan, jagain ya. Keluarin goceng. Jagain lah. Jagain. Jadi terima tuh sama doi. Nggak terima tapi mukanya lebih jelek. Ya udah goceng lagi ceban ya sekarang. Berarti istri seneng dong kamu sekarang. Kan tadi kamu bilang awalnya mendukung stand up. Nah sekarang? Awalnya nggak dukung justru. Oh, awalnya nggak mendukung. Begitu tahu juara akhirnya ngedukung 100%. Oh, maksudnya ketika awalnya kan belum jelas nih. Belum jelas. Usah soal-soal udah satpam aja, security iya, aja. Iya, satpam aja, ngojek aja, pokoknya gitu-gitu. Lebih jelas ini. Lebih jelas, dia bilang gitu. Pulang pagi mulu, apaan sih, dia bilang gitu. Ngeluh mulu. Dia nggak sadar kalau keluhan dia jadi beat. Jadi materi. Jadi materi. Berarti sekarang udah ngeh, udah tahu. Udah tahu. Nah, kalau udah tahu, dia sendiri masih sering ngedumel. Iya, akhirnya dia sering ikut. Ternyata saya yang salah, kayaknya dia ternyata so open minded itu. Entah open minded atau udah tahu nih dia kalau diomongin jadi duit.
Diomongin jadi duit. Iya, Kadip. Oh, jadi sekarang lebih sering berkomunikasi. Iya. Ngobrolin ini, aku nggak sukanya gini, lagi resah soal ini Iya. nih. Bahkan tuh yang awal kan ragu dulu kan resign atau enggak gitu kan. Terus kita cerita lah sama istri kan. Dia bilang, "Udah resign aja," dia bilang gitu. "Kalau kamu percaya sama stand up, resign aja. Toh ijazah satpam kamu kan banyak." Sebentar. Ijazah satpam banyak nih maksudnya gimana sih? Maksud dia gitu, kalau stand up udah nggak menjanjikan, jadi satpam lagi tinggal daftar. Ntar ketemu komandan kamu lagi dong. Begitu, nih goceng kamu saya nggak pakai lagi nih. Lagu-laguan sih kamu. Laguan sih lu ya kan. Lo ijazah satpam kok bisa ada banyak? Makanya tahu kan 2 tahun sekali ganti yayasan, pendidikan lagi. Oh. Dipotong lagi gajinya makanya. Oh, untuk bayar seolah-olah biaya administrasi dan sekolah di yayasan itu. Oh gitu aja terus. Bener. Beribu-ribu satpam. Ya, ini banyak satpam. Satpam kalau dikumpulin bisa kudeta tentara sama polisi. Karena banyak banget satpam ya kan. Oh gitu. Iya. Jadi kalian kalau mau keterima kerja di sebuah lembaga yang oke, misalkan bank atau mungkin gedung-gedung keren, itu harus melalui yayasan. Yayasan. Nggak kan. bisa kalau perseorangan diri mengajukan nge-apply. Bisa. Karena pegawai-pegawai tetapnya udah pada tua Kadip. Palingnya kalau jadi mungkin selisih gini, ini mati 1 pegawai tua. Nah yang outsourcing paling dicomot 1 dari sekian ribu orang untuk jadi kepegawaiannya kan. Oh gitu. Iya berarti tadi jalurnya gitu tadi. Kamu nggak bisa nih jalur independen. Enggak. Harus ada partainya kamu gitu. Iya nggak boleh kok kamu jalur independen. Nggak bisa. Nge-apply ke gedung mana gitu, saya mau jadi satpam Nggak sendiri bisa, nggak tanpa bisa. melalui yayasan nggak bisa. Nggak bisa. Sementara kalau masuk yayasan nanti ada biaya-biayanya tuh. Pendidikannya, apanya segala macam. Padahal setelah keterima kerja dipotong gajinya tuh. Iya, dan yang punya yayasan rata-rata petinggi-petinggi Pak Kadip. Oh, petinggi-petinggi. Kamu kenapa bilang sih? Kan saya jadi tahu nih. Banyak berarti bisnis-bisnis petinggi-petinggi itu ya? Salah satunya ini. Keamanan. Keamanan ya. Iya. Pengelola akademi keamanan gitu ya. Iya, masih satu bidang sih memang. Bener. Nggak salah. Masih satu bidang. Maksudnya tapi kepikiran aja gitu untuk bikin begituan ya. Saya habis ngomong gitu langsung keringetan Pak Kadip. Minum dulu, minum. boleh, Pak Kadip. Minum aja dulu. Ini minuman plus 26. Seger tanpa masuk kulkas. Oh iya ya. Iya, tanpa masuk kulkas seger. Nah, kelihatan jarang built-in ya. Mereknya jangan ditutupin. Nah, gitu biar latihan nanti kalau ada built-in udah terbiasa gitu. Jangan malah diginiin. Iya. Ntar nggak dipakai lagi. Kayak tadi salah nyebut nama jenderal. Pantesan nggak di-calling kali ya. Nah, Minum plus 26 tanpa di kulkas sudah dingin. gitu dah. Gitu. Nah, tadi kembali lagi ke bini tadi. Iya. Berarti sekarang istri sudah bahkan suka sering membantu dalam bikin materi nggak? Iya. Pak, ini bikin inilah jadi materi. Aku lagi sebel soal gini-gini. Tapi nih. terakhir ngeluh dia bilang, kalau ngomongin yang baik-baik dong, yang jelek-jelek udah seringan kata dia. Oh, gitu. Terus dia bilang, "Ah, lu mah gak ada baik-baiknya kayaknya." Nggak mungkin. Lah, tapi berarti kalau dia di geng-gengnya tetangga-tetangga gitu-gitu. Ih, lagi diomongin lagi gitu. Ada gitu-gitu nggak? Ada. Ada gitu. Cuman mereka udah pada itu bercanda atau gimana? Awalnya yang anggapnya kayak gitu, karena sempat ada yang DM lah di Instagram gitu. Ada mungkin bukan tetangga sih, lebih ke orang lain gitu. Orang gak kenal aja nih. Tiba-tiba ngajak nikah Pak Kadip. Ngajak nikah siapa? Ngajak nikah saya. Waduh. Karena dia bilang saya pernah nonton Bang Rio off air. Kayaknya rumah tangganya nggak bahagia. Kata. Kok bisa orang ada percaya sama beat stand up? Ya berarti pembawaan kamu semeyakinkan itu. Jadi materinya tuh believable gitu. Iya. Dipercayai gitu materinya. Itu emang bener-bener keresahan. Tapi andaikan gua cerai sama istri gua, pilihannya bukan elu. Masa milihnya elu gitu ya? Oh gitu. Berarti keresahan-keresahan nih banyak? Banyak Pak Kadip. Banyak. Banyak. Kalau stand up sayang lah kalau nggak dibikin show. Pak Kadip. Mau bikin show nih Pak Kadip saya. Oh iya? Mau bikin show Pak Kadip. Capek ya nungguin off air ya? Iya. Mending bikin show sendiri aja. Sendiri Pak Kadip ya kan. Oh gitu? Iya. Mau tahun ini, tahun depan? Tahun ini Pak Kadip. 2022? Iya.
tanggal 8 Oktober nanti. 8 Oktober Warga Plus 26. Tolong. Tiket masih bisa dibeli nggak? Masih bisa Pak Masih Kadip. ada? Di loket.com. Loket.com. Iya. Nyarinya keywordnya apa? Langsung aja loket.com insecurity. Nama show-nya insecurity. Oh. Nama show-nya Insecurity. Iya. Show by Rio Dumatubur. Iya. 8 Oktober. 8 Oktober di Teater Raffles Jakarta. Teater Raffles Jakarta. Tiket 200.000. Tiketnya 200.000-an. Udah harga normal ya, presale-nya sudah sold out, tinggal harga normal. Oh, presale udah sold out. Iya. Tinggal harga normalnya Iya, aja ini. iya. Mantep. Mantep ya, Bikin Kadip. show. Iya. 1 jam ngomongin tentang insecure. 1 jam tuh ya. 1 jam ya, materi udah dar-der-dor nih ya. Insya Allah. Oh gitu. Iya. Rencana akan ada tur-tur gitu nggak? Atau mau Jakarta aja dulu? Jakarta dulu Pak Kadip. Oh, Jakarta dulu. Atau mungkin kalau bisa lihat update-update infonya di Instagram siapa? Bisa di Instagramnya Rio? Ya, Instagram Rio Dumatubun sama Comika Event dan Comika ID. Karena diinisiasi sama Comika. Oh, berpartner sama mereka sebagai promotor show-nya. Iya benar. Instagramnya tapi @Rio. Dumatubun. Oh, langsung aja Rio Dumatubun? Yes. Nggak ada underscore? Rio underscore Dumatubun. Oh, Rio underscore Dumatubun. Yoi. Gila. Ini warga-warga ada yang mau nonton nggak nanti kira-kira nih? Warga Plus 26 ya. Iya, warga plus 26. Iya. Nah, untuk warga plus 26 kalau mau nonton show-nya Rio, kalian pakai kupon aku ya dengan kode Boleh. boleh ya. Ih, siapa tahu Iya, ya kan. benar. Berarti banyak warga-warga plus 26 yang mau nonton. Dia ini kalau saya pernah lihat stand up, penyampaiannya tuh berapi-api. Delivery-nya tuh tegas, galak, nggak menye-menye gitu di atas panggung. Saya juga pernah tuh Pak Kadip. Jadi ngebuka show-nya komika dari Batak juga pernah. Yang tinggal di Bandung. Iya, saya pernah jadi openernya juga tuh. Iya. Di Ketawa Comedy Club yang dia bilang mau bawain beat lama, ternyata beat baru semua. Ya kan itu waktu itu kalau nggak salah judulnya kan Greatest Hits. Namanya Greatest Hits berarti kan yang sudah sebelumnya Iya. tapi yang materinya yang booming itu. Iya. Orang Batak sendirian Iya. ngapain, orang Batak berdua ngapain. Taunya pas stand up set. Materi baru semua. Materi baru semua. Yang show-nya nggak mau direkam itu kan. Iya, yang saya nggak mau direkam. Iya. Betul sekali Anda ini. Karena saya males ngurusin hal-hal nggak penting. Kalau direkam, ntar jual digital download, dibeli orang, ditonton, direkam, disebarin jadi masalah lagi. Berarti saya salahnya kerjasama sama Comika. Bukan masalah apa. Untung nih 100 juta. Ada masalah. Disomasi, ada orang nggak seneng bikin laporan, ya kan. Pengacara musuh minta damai 150 juta. Malah nombok. Ya kan? Mending gak usah bikin digital download, makan uang tiket aja udah cukup. Gitu ya Rio ya. Ya. Berarti ntar ngomongin soal insecurity, soal dari berbagai hal macam-macam lah ya. Iya, 3 premis besar Pak Kadip itu. 3 premis besarnya. Karir, keluarga, dan agama. Karir, keluarga, agama. Itu 3-3-nya yang bikin insecure. Lu agama? Karena orang tua beda agama Pak Kadip. Oh, orang tua kamu beda agama. Bapak Katolik, mama Islam. Kamu? Ya, yang ada. Nah, ini nih. Jadi materi-materi dia pasti ada bersinggungan soal ketika kapan gua harus jadi seorang anak muslim, kapan harus menjadi seorang Katolik. Ya kan, satu mensupport bapak, satu mensupport ibu. Iya. Bimbang dong. Karena dua-duanya kuat kan. Dua-duanya kuat. Aku harus kemana nih? Aku Gitu. harus kemana? Kalian penasaran? Nonton show-nya Insecurity tanggal 8 Oktober di Taman Raffles Jakarta. Info Teater tiketnya. Raffles. Hah? Teater Oh, Raffles. Taman Raffles. Cibubur kali. Teater Raffles Jakarta. Tiketnya bisa dibeli di loket.com. Insecurity 8 Oktober 2022. Iya. Oke lah kalau begitu Mas Irwan tadi masalah-masalahnya sudah saya catat. Iya Pak Kadip. Nanti masalahnya semoga akan ada solusinya di tanggal 8 Oktober ya. Iya Pak Kadip. Nanti saya forward lagi ke situ jawaban-jawaban dari teman-teman saya. Tapi mengenai tolong masalah. banget nih Pak Kadip ya. Iya, Ya. saya tolongin dengan sekuat tenaga segenap hati. Karena kalau di Plus 26 benar-benar kami itu melindungi dan mengayomi masyarakat.
Wah, mantap banget nih plus 26 nih. Dari 2024 mana? Pak Kadip jadi presiden, mantap nih. Jangan. Jangan. Nggak usah. 2024 saya jangan jadi presiden. Apa nih Pak Kadip? Saya jadi Menko Marves aja. Oke, kalau begitu dia. Terima kasih ya. Sama-sama, Semoga Pak. lancar show-nya. Ya, amin. Tiketnya bisa sold out. Amin, Yang Pak nonton Kadip. banyak, kamu stand up 1 jam happy, penontonnya juga happy. Amin Pak Kadip. Istri nggak ngomel karena banyak uang. Iya. Ah. Makan duit.